Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada malam hari ini adalah peringatan ulang tahun daripada Persekutuan Kelapa Gading. Kalau saudara-saudara melihat akan judulnya, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Saya yakin apabila pada saat ini Tuhan datang, semua senang. Betul enggak? Kenapa kok senang? Karena saat sekarang ini saudara sedang benar. Ya dong? Saudara sedang memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Pikiran saudara di tempat ini untuk Tuhan. Betul enggak? Jadi kalau Tuhan datang di angkasa, lalu semua orang percaya dijemput, saudara masuk enggak? Seneng enggak? Tapi kalau datangnya besok bagaimana? Hah? Besok masih bisa muji-muji Tuhan kayak begini apa enggak? Orang dagang besok bangun sudah mikir, tagihannya berapa? Anak-anak yang sudah ujian bangun pagi tanya, teringat tidak bisa, aku lulus enggak ya? Ketakutan enggak? Saudara tahu. Kita kerap kali saudara mempunyai iman, mempunyai harapan, mempunyai percaya. Tapi percayanya itu, imannya itu, harapannya adalah iman apa? Rombongan. Tahu, iman rombongan tahu. Kalau kumpul banyak-banyak, bangun. Kalau sudah sendiri, kempes. Ini loh saudara. Dan banyak orang Kristen, kehidupan kekristenannya adalah kekristenan musiman. Kalau sedang diberkati, hidup menyala, di mana-mana mukanya bundel. Tapi kalau sedang ada masalah, kira-kira bisa enggak mukanya bundel terus? Hah? Jujur, bisa enggak? Enggak lah. Padahal Alkitab berkata apa? Bersukacitalah senantiasa dalam masa sukar maupun dalam masa senang. Saudara. Di sini jelas sekali bahwa kekristenan kita ini adalah kekristenan yang sementara. Kalau firman Tuhan pada hari ini mengatakan carilah Tuhan. Padahal yang diberikan firman Tuhan ini adalah saudara dan saya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Apakah Allah kita ada waktunya tidak suka ditemui? Allah merindukan saudara untuk kembali. Yesus pada waktu dia mau pulang ke surga dia berkata, aku pulang untuk menyediakan tempat bagimu. Tetapi banyak anak-anak Tuhan yang tidak mau pulang. Karena apa? Karena kesengsam di dunia ini. Buktinya, kalau saudara sakit, lalu sakitnya tambah lama tambah parah, sebentar mati, masuk mana? Saudara mau pulang kemana? Ke Firdaus toh? Yesus sudah berkata, aku sediakan tempat. Saudara rindu ke Firdaus. Tetapi suatu fakta, siapa di antara saudara kalau sakit bisa mengucap syukur?
Kalau sakitnya tambah parah, lalu saudara berkata, puji Tuhan, karena sebentar lagi aku pulang ke Firdaus. Siapa di antara saudara? Loh, paling-paling cuma ibu satu ini. Yang lain tidak bisa. Fakta toh? Nyatanya kalau sakitnya tambah parah, nangis semua, ya dah. Lalu kalau sudah dokter mengatakan divonis tidak ada obatnya, apa yang terjadi? Baru saudara cari siapa? Pendeta, cuariin semuanya. Tolong sembayangin di mana-mana di introkal. Tolong sembayangin. Kalau saya dengar begitu, saya selalu kerap kali tanya, sembayang buat apa? Istriku, suamiku, anakku sakit mau mati. Saya bilang, puji Tuhan, sebentar lagi masuk surga. Loh kok gitu Pak Yusa? Loh, saudara ini punya iman bahwa saudara bakal masuk surga enggak? Amin. Nah, kalau sakit kok nangis? Iman apa itu? Saudara perhatikan. Kalau selama engkau belajar firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan engkau tidak melakukan, Tuhan Yesus berkata apa? Apa gunanya engkau berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, tetapi engkau tidak melakukan firman-Ku. Pohon yang ditanam di dalam 3 tahun tidak berbuah, apa yang Allah katakan? Tebang. Betul enggak? Iman tanpa perbuatan mati, kosong. Dan kalau engkau mengatakan, aku punya iman, masuk ke dalam kerajaan surga, tapi tanpa perbuatan, bisa masuk enggak? Tidak bisa masuk, saudara tahu. Makanya saya pesan pada malam hari ini, ulang tahun daripada persekutuan Kelapa Gading, saudara tahu. Banyak hamba-hamba Tuhan, banyak anak-anak Tuhan, banyak penyanyi-penyanyi yang mengajak saudara masuk ke surga. Hati-hati ya, jangan jadi calo surga. Sebab saudara berkata, surga. Engkau ketinggalan, hati-hati. Kayak calo bis gitu. Bandung. Dia turut ke Bandung enggak? Saudara tahu, Tuhan sendiri yang mengatakan kepada saya, banyak calo-calo kerajaan surga, saudara tahu. Kenapa? Saudara sendiri kerap kali menginjil, memberitahukan, ayo pergi, ayo ikut, ayo percaya kepada Yesus Kristus. Saudara sendiri tidak percaya. Buktinya, kalau sakit ribut. Saya berdiri di sini, saya dapat dan berani katakan kepada saudara, saya tidak pernah kalau sakit saya mengatakan, Tuhan kok gini? Enggak. Terima kasih. Malah berat, puji Tuhan, sebentar lagi pulang ketemu engkau. Ini saya buktikan, istri saya di sini nih. Ini orangnya di sini. Engkau boleh tanya. Pada waktu istri saya kena serangan jantung, sesak napas sesak tambah sesak. Terus kemudian dia ngomong sama saya, aduh aku ini rasanya kok sudah tidak lama, napasku sudah. Saya tahu gejalanya bagaimana gini. Oh, koroner. Ya, saya bilang. Apa yang saya katakan, saudara tahu? Ini orangnya di sini, boleh tanya. Saya tidak mau bohong. Untuk apa bohongi Anda? Orang pembohong tidak masuk surga. Saya katakan kepada dia, periksa diri, ucapkan syukur. Kalau sudah waktunya pulang, pulang. Saudara, saya tanya, kalau ada istri-istri di sini, suaminya bilang gitu, bagaimana? Jujur, apa pandangan saudara? Saudara mesti pasti bilang gini, iya ya, jadi aku kalau mati kue kawin mana ya? Jadi kalau aku cepat mati, kamu bilang supaya aku cepat mati, supaya kamu ganti laki itu ya? Pasti cemburunya bilang gitu dah. Karena engkau tidak percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Allahmu adalah Allah yang luar biasa. Mengapa? Karena saudara tidak mengenal Dia. Ini saudara. Saudara hanya tahu Yesus,
tetapi engkau tidak kenal Yesus. Saya terus terang blak-blakan kalau saya bawa firman Tuhan. Saya tidak mau tedeng aling-aling. Sebab nanti saya akan dituntut kalau saya tedeng aling-aling. Saya tidak berharap kepada manusia. Saya hanya melakukan apa yang menjadi kehendak daripada Dia. Karena saudara, kalau saya tidak kenal akan Tuhan Yesus Kristus, saya tidak akan mau menjadi penginjil. Lebih enak jadi direktur dan sebagai seorang dokter. Saya seorang dokter, saya kerja di sekolah perawat, saya sebagai seorang direktur. Lumayan itu kalau pergi kemana-mana, dokter. Loh, terus terang, ibu-ibu kalau dipanggil Bu Dokter, ayam dah, ayam, rasanya bangga. Tapi kalau dipanggil suaminya apa? Penginjil. Oh. Soalnya apa, saudara? Soalnya manusia di dalam dunia ini image dan pendapatnya itu keliru. Kenapa? Sudah menjadi rahasia umum. Hamba Tuhan itu enggak punya. Kalau ada seorang hamba Tuhan datang ke rumahmu sebagai seorang pedagang atau kaya, lalu tanya, ngebel, siapa yang datang? Pembantu bilang, pendeta. Langsung saudara mesti pikir, mau apa? Tanyain. Pasti yang masuk apa? Sumbangan. Tapi kalau yang cari ke tempat saudara dokter, langsung cepat-cepat enggak dibukai. Bukai. Karena apa? Wah, aku butuh. Nah, ini. Karena apa? Hamba Tuhan itu hanya diperlukan oleh mereka yang sudah tidak ada harapan. Selama masih punya harapan, cari dokter. Kalau sakit kan ke dokter. Siapa di antara kamu sakit sedikit? Hamba Tuhan. Tidak ada loh. Kalau sudah dokter bilang hands up, pendeta. Jadi saya kerap kali dipanggil, saudara tahu sebagai apa? Sampai istri saya yang juluki saya, pendeta cabut nyawa. Kenapa? Asalnya manggil saya itu sudah. Lah saya datang berdoa, terima Yesus, ya amin, mati, keletak lah, mati, lebar. Iya toh? Kalau belum saatnya mati, cari dokter. Kalau sudah mau mati, cari pendeta, betul enggak? Lah, padahal maksud hatinya kan mau sembuh. Tapi yang saya berdoa, Tuhan, ini anakmu sakit. Tuhan bilang, aku sudah datang menjemput dia. Loh, mati lagi. Loh Tuhan, dia minta sembuh. Yang penting kamu hantar mereka masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi pada waktu istri saya bilang gini, kamu ini pendeta cabut nyawa. Saya bilang, waduh ya sedih juga. Lah kok nyabuti nyawa. Lalu saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku ini asal sembahyang buat orang sakit kok mati sih Tuhan. Lalu Tuhan berkata, bukan cabut nyawa, tetapi mengantar jiwa-jiwa ke dalam kerajaan surga. Kalau enggak gitu, Yonas enggak mau jadi hamba Tuhan. Ya toh? Mana Yonasnya? Dia mau jadi hamba Tuhan karena apa? Dia mengenal akan siapa Yesus itu, saudara tahu. Maka dari itu pada malam hari ini saudara perhatikan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Mengapa firman Tuhan berkata begini? Firman Tuhan ini dikatakan kepada orang-orang Israel. Saudara dan saya adalah orang Israel rohani. Saudara adalah bangsa pilihan Allah. Dan saudara diberikan firman Tuhan ini, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Karena apa? Karena ada masanya saudara akan cari firman Tuhan dan Tuhan saudara tidak akan mendapatkan lagi. Alkitab sudah mengatakan bahwa dekat akhir zaman nanti banyak orang haus dan lapar.
bukan haus dan lapar karena makanan jasmani, tetapi haus dan lapar akan rohaninya. Kalau saudara jujur, orang kaya zaman sekarang banyak yang frustrasi. Karena selama dia cari uang, cari kekayaan, dia kira mendapatkan kemuliaan dan kekayaan dan ketentraman dan kedamaian. Tetapi tidak akan dapatkan. Bintang film terkenal, matinya semuanya frustrasi. Kenapa? Tidak mendapatkan damai dan sejahtera. Saudara dapat beli kasur, tapi tidak dapat beli tidur nyenyak. Saudara dapat semua mewah, tapi saudara tidak dapatkan damai sejahtera. Karena damai sejahtera adalah anugerah dan bukan dibeli dengan uang dan harta benda. Tetapi adalah anugerah Yesus Kristus kepada kita. Tetapi anugerah ini kerap kali orang menyia-nyiakan. Seperti udara yang diberikan oleh Allah kepada kita. Siapa di antara saudara yang pernah mengucap syukur, Tuhan terima kasih aku masih boleh bernapas, udara tidak membayar. Kalau engkau masuk ICU, lalu napas dengan tabung oksigen, bayar enggak? Sak tabung berapa? Mahal enggak? Mahal. Sekarang kau dari lahir sampai umur sekarang enggak pernah bayar. Saudara pernah? Enggak pernah ngucap syukur, Pak? Nah, ya itu toh, itu buktinya toh. Ayo, katanya orang Kristen, nah itu enggak pernah ngucap syukur. Saudara tidak pernah mengucap syukur bahwa Allah itu memberikan engkau air. Manusia tidak dapat hidup dari tanpa air. Aqua sekarang dijual. Apa ini? Air apa? Air murni, air tidak ada apa-apanya. Padahal engkau dari kecil sampai gede itu air tidak pernah bayar. Tidak pernah mengucap syukur sama Allah bahwa air itu pemberian setiap manusia diberikan. Demikian juga Yesus Kristus, Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia, diberikan untuk dunia ini. Dan dunia tidak memperhatikannya, saudara. Maka dari itu ayat ini jelas sekali. Karena dikatakan carilah Tuhan selama ia masih berkenan ditemui. Sebab ada masanya akan hilang. Saudara bisa tahu. Tetapi siapa di antara saudara warga negara Indonesia yang tidak kepingin ketemu presiden secara pribadi? Kalau Bapak Presiden ini memberitahukan kepada kita, saya membuka kesempatan bertemu muka dengan rakyatku, pribadi demi pribadi. Rebutan enggak? Betul enggak? Saudara turut antri enggak? Nulis surat, mau Pak, kapan saja. Betul enggak? Yesus menawarkan, saudara tidak pernah perhatikan. Dia raja di atas segala raja. Dia menawarkan dirinya. Tetapi saudara tidak pernah merindukan dia. Padahal Alkitab berkata, firman Tuhan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Dia mau bertemu. Dan itu saya alami, saudara. Dan kalau engkau sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, di dunia ini tidak ada lagi yang nomor 2, tidak ada. Nomor 1, tidak ada. Makanya si Andreas tadi bilang apa? Hanya Yesus kekasihku. Lalu istrinya bagaimana? Dia bilang, hanya Yesus kekasihku. Lah istrimu itu apamu? Pada waktu belum jadi istrinya, bilang apa? Sayang, disayang-sayang.
Sweetheart, ya dah. Nulis suratnya saja, bilang sweet. Sudah jadi istrinya, sweetnya hilang, disuit. Hidup kekristenan harus dibuktikan di dalam perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan kosong. Maka dari itu saudara harus perhatikan. Banyak orang berkata begini, aku percaya Yesus, aku jadi orang Kristen. Betul saya berkata. Tetapi tingkah laku dan perbuatanmu bagaimana? Dan itu harus dibuktikan di dalam keluarga lebih dahulu. Lebih mudah bersaksi kepada orang lain yang tidak menemui. Tapi untuk bersaksi di dalam keluarga, ini yang Yesus inginkan saudara. Tuhan berkata, bersihkan dulu cawan sebelah dalam, maka luarnya akan menjadi bersih. Banyak orang Kristen tidak dapat menjadi saksi di dalam keluarganya, maka dia bisa membawa jiwa-jiwa itu masuk surga. Tapi istri, suami, anak-anaknya tidak masuk. Siapa dia? Calo-calo kerajaan surga, saudara tahu. Kita harus periksa. Maka saya terus terang tidak mau jadi hamba Tuhan. Pada waktu saya dipanggil, saya berkata, Tuhan, kalau engkau tidak jamin aku sanggup melakukan firman-Mu, aku tidak mau menjadi hamba-Mu. Sebab aku lihat banyak hamba-hamba Tuhan, istri, anak-anaknya tidak masuk dalam kerajaan surga. Saudara-saudaranya tidak dapat melihat apa yang Kristus hidup di dalam kita. Saya yakin kalau malam hari ini saudara menjadi saksi Yesus Kristus, di dalam keluargamu ada kasih. Karena kasih Yesus Allah itu kasih. Kasih itu otomatis mengalir. Saudara boleh tanya istri saya. Pada waktu saya pacaran sama dia 13 tahun. 13 tahun saya pacaran sama dia. Dan saya sudah menikah dengan dia sekarang dari 65 sampai 87, 22 tahun. Dulu saya tidak pernah panggil dia sayang. Tidak pernah tanyain orangnya. Tapi sejak dijamah oleh Yesus, sejak saya menikah 6 bulan, Yesus berkata kepada saya, menemui sendiri, hari ini engkau baru menjadi orang Kristen yang benar. Saya berkata, Tuhan, 25 tahun aku jadi orang Kristen, sudah mengajar, ketua pemuda, sudah berkhotbah, belum jadi orang Kristen. Tuhan berkata, belum. Ingat saudara. Kenapa? Saya tanya. Di dalammu tidak ada buah roh, yaitu kasih. Engkau gampang memberitakan firman-Ku. Engkau gampang untuk menegur orang lain. Engkau gampang mengajak orang lain. Tetapi di dalam dirimu tidak ada buah. Perbuatan kasih, perbuatan daging yang nyata di dalam dunia ini. Dan Tuhan berkata, engkau belum menjadi orang Kristen yang benar. Hari ini, kata Tuhan, jam 1 siang, dia berbicara langsung, audible secara manusia, suara manusia. Engkau menjadi orang Kristen, saya bantah. Buktinya apa? Saya bercakap begini, buktinya apa? Lihat, sekelilingmu mulai hari ini engkau ada kasih. Sejak saat itu saudara tahu, saya bisa mengerti istri saya. Dulunya diktator. Kalau saya bilang A, istri tunduk suami. Firman Tuhan saya bilang, kurang ajar enggak? Jadi diktator tapi pakai ayat.
Saudara tidak kerap kali begitu. Untuk membela diri, cari ayatnya. Ya tak? Lalu kalau istrinya galak, tunduk. Alkitab berkata. Sebaliknya istri berkata apa? Suami harus mengasihi saya. Alkitab berbicara. Tapi saudara tahu, sejak itu di zaman Yesus, saya bisa mengerti dia. Dan saya kalau manggil dia, sayang. Dan sampai sekarang umur saya 52, dia 51, tetap sayang. Saudara tahu, sampai hidup kita dikatakan kok pacaran terus sepanjang masa. Sebab kehidupan kekristenan itu tambah lama, tambah manis. Tetapi kenyataan hidup banyak orang Kristen, kalau sudah tambah lama tambah busuk. Contohnya keluarganya tambah berantakan. Saudara tahu, zaman sekarang saudara harus hati-hati. Ada pengikut-pengikut setan, Satan Church di Amerika dan Afrika. Setiap anggota gereja Satan, dia berpuasa dan berdoa sama Satan 40 hari 40 malam untuk setiap orang menghancurkan 5 keluarga Kristen. Tetapi orang Kristen tidak banyak yang berdoa dan puasa. Kuasamu akan tembus dengan dia, saudara tahu. Saya sendiri diajar Tuhan mulai tahun 84. Tuhan berkata, puasa seminggu 2 kali. Kenapa sih Tuhan? Banyak ranjau dan panah-panah berapi. Engkau harus berdoa dan puasa. Karena hanya dengan kuasa itu engkau sanggup mengusir segala kuasa-kuasa gelap. Dan hanya dengan doamu, kontakmu dengan Allahmu akan terjalin. Dan Allahmu menjadi perisaimu dan pelindungmu. Dan kita dilindungi terus. Segala perkara Allah luputkan dan melindungi kita, saudara. Karena firman Tuhan sudah berkata, selama ia masih dapat ditemui, cari dia. Dan di dalam Mazmur 91 ayat 14 jelas jaminan Allah kepada kita. Mazmur 91 ayat yang ke-11 dan 14. Saya akan bacakan. Apa yang Allah jamin kepada kita sekalian, saudara. Kalau engkau benar-benar mencari dia, maka engkau akan mendapatkannya. Mazmur 91 ayat 14 dan 15. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Saudara tahu. Allah jamin kepada kita. Kalau hati saudara dan saya melekat kepada dia, engkau akan dibenteng. Kalau engkau berseru kepada dia, dia akan menjawab. Banyak orang Kristen tanya sama saya, Pak Yusak, saya ini kalau berdoa kok tidak pernah dijawab. Saya berkata, engkau jangan menilai Allah, tetapi engkau periksa dirimu. Sebab firman Allah janji, Allah tidak pernah bohong. Saudara berani mengatakan kalau Allah bohong? Ayo. Kalau perjanjian antara Allah dan manusia, Allah janji, manusia menggenapi, Allah mesti bayar janjinya. Betul tidak? Kalau dia berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku. Kalau dia berseru kepadaku, aku jawab. Di janji itu digenapi tidak? Pasti. Saudara tahu,
Sebab pengalaman kami, saya, istri, anak-anak, semua ngalami. Allah menjawab. Allah berbicara. Allah menyatakan dirinya. Baik melalui firman-Nya, baik melalui mimpi, baik melalui penglihatan, baik melalui khotbah, baik melalui peristiwa, baik melalui suara pendengaran, maupun suara hati, maupun melalui pengetahuan kita. Tapi saudara, Allah sudah banyak berbicara, tapi saudara tidak tahu. Kenapa? Karena perhatian saudara dan hati saudara tidak melekat kepada Dia. Satu contoh yang jelas. Kalau saudara sedang dalam keadaan kesengsem satu benda, dan saudara sangat perhatikan itu, diajak orang ngomong orang lain, tahu enggak? Enggak dengar enggak? Dengar sih dengar, ngerti enggak? Ibu-ibu ini kalau sedang shopping, jalan sama suami, shopping. Nanti kadang-kadang ibunya kesini, bapaknya laku terus enggak? Kenapa? Matanya kecantol. Bareng gini, bapaknya lewat terus enggak ngerti. Lalu loh, bapaknya mana? Sing bapaknya yang, loh, lah istriku kok hilang? Itu loh saudara. Karena apa? Karena hatimu melekat kepada sesuatu yang lain. Dan Allah katakan, kalau hatimu melekat kepadaku, bukan sewaktu-waktu, tetapi senantiasa. Ini kami alami. Apapun yang kami mau lakukan, berdoa. Tuhan, tuntun kami. Banyak orang Kristen kalau sembahyang mesti tutup mata. Yang ngajari kamu kalau sembahyang tutup mata itu siapa toh? Loh, otomatis toh. Saudara kalau diajak bilang, mari kita berdoa, kerasa. Saya sampai bingung. Bingungnya gini, kok antik ya. Kalau sudah dikatakan, mari kita berdoa, perpat semua. Tutup. Yang ngajari itu siapa? Pantesan kalau tidak nutup mata, tidak bisa sembahyang. Lah padahal nutupi mata banyak buat tidur. Sehingga otomatis sembahyangnya. Siapa di antara saudara yang satu hari dijumlah semuanya dari jam 6 sampai 24 jam, jam 6 lagi. Sembahyangnya lebih, ada yang sembahyang 2 jam. Bukan 2 jam terus menerus loh. Dijumlah saja. Makan berapa detik, mau tidur berapa menit, mau baca Alkitab, mau apa. Ada enggak 2 jam? Enggak ada lah. Dikasih waktu 24 jam, sembayangnya paling-paling 10 menit. Bayangin saudara. Saudara memberi berkat kepada seseorang, tetapi orang itu hanya harap pada saudara kalau saudara lewat butuh berkat. Seorang pengemis, saudara praktekkan supaya saudara kenal dirimu sendiri. Seorang peminta-minta, kalau saudara lewat, beri mulai dari 50. Lalu lewat lagi 100. Lewat lagi 200. Lewat lagi 300. Nanti saudara diperhatikan enggak? Diperhatikan enggak? Pasti angsal jam lewat. Tapi kalau seandainya ketemu di tempat lain, kira-kira saudara diperhatiin enggak? Enggak. Sebab apa? Enggak butuh dia. Sebabnya apa? Dia cuma minta-minta di tempat itu. Kalau di tempat lain dia belanja. Justru dia takut ketahuan saudara kalau dia peminta-minta itu. Jadi enggak mau tahu. Saudara dan saya, kalau engkau perhatikan, peminta-minta itu butuh saudara atau butuh uangnya? Uangnya toh? Kalau kira-kira satu hari saudara datang, saudara bilang gini, mulai hari ini aku tidak beri kamu. Kira-kira dia maki-maki enggak? Sekarang saya tanya, saudara itu butuh Allah atau butuh berkatnya Allah? Jujur. Bangun tidur,
Tuhan berkati. Mau tidur, terima kasih berkatmu. Betul? Dari bangun, terus kalau mau dagang, Tuhan berkati supaya laris. Kalau sudah dapat untung banyak, terima kasih, hari ini untung gede. Lupa ngasih perpuluhan. Dah, ngutangi seukeh kok perpuluhan dah. Misi kurang. Renungkan hatimu, periksa dirimu. Engkau lebih banyak perlu Yesus pribadi orangnya atau berkatnya? Berkatnya, ya dah. Apa bedanya engkau dengan pengemis itu? Setiap hari Tuhan berkati, Tuhan berkati. Apa saudara tahu? Saudara harus belajar dari firman Tuhan. Memang Yesus berkata, minta engkau diberi. Tetapi apa yang diartikan oleh Yesus? Yesus berkata, minta akan diberi. Karena engkau adalah anaknya Yesus. Engkau minta mesti diberi. Tapi saudara bukan minta. Tapi saudara meminta-minta. Beda toh? Minta sama minta-minta beda enggak? Beda. Anakmu pernah jadi peminta-minta terhadap saudara? Kalau dia mau bayar sekolah atau minta jajan, ma, jajan ma, jajan ma. Kira-kira kalau ada tamu terus anakmu datang ma, jajan ma. Kira-kira saudara seneng apa marah? Hah? Marah. Apa? Dikasih jajan apa malah dikeplok? Lah saudara itu nggak mempermalukan Tuhan. Di mana-mana Tuhan berkati, Tuhan berkati. Lalu Tuhan bilang, apa aku ini buta apa tuli? Ucapkan syukur dalam segala perkara. Allah tahu memeliharakan burung-burung. Ia tahu memeliharakan anak-anaknya. Kalau saudara perhatikan, saya sebagai seorang dokter, enak mana jadi dokter atau jadi penginjil? Jujur tentang ininya. Tentang ininya. Enak mana? Enak dokter toh? Rugi gue. Karena apa? Kamu masih terikat dengan dunia ini. Yesus berkata apa? Kita harus mengatasi masalah kita. Kita harus keluar daripada ikatan-ikatan pikiran ini yang menyesatkan dan yang membatasi kuasa Allah. Kalau Allah panggil saya sebagai manusia saya berkata, Tuhan, siapa yang menjamin aku, istri dan anak-anakku? Tuhan berkata, aku. Apakah aku akan kalah dengan dokter yang lain? Tidak. Lalu kalau Tuhan berkata begitu, saudara percaya enggak? Percaya? Kalau kamu tahu yang ngomong Tuhan. Kalau kamu enggak kenal, ya dek Tuhan, dek setan. Nah, ini loh saudara. Anak saya perempuan pun bertanya, Pak, kalau papa menjadi seorang penginjil, bagaimana aku hidup? Dijamin Tuhan enggak? Saya katakan, Allah yang jamin. Buktikan. Tapi istri saya lebih bijaksana lagi. Dia tanyanya bagaimana? Bagaimana jaminan hidup kita? Tuhan, ya sudah gini saja. Aku enggak mau tahu. Aku pokoknya butuh jaluk kue. Minta kamu. Sebabnya aku ya dek imanku tuh sampai. Kalau enggak, lebih baik aku kan istri. Tunduk sama suami, minta suami. Ya pintar dia. Saya bilang, pintar gue. Sebabnya banyak hamba-hamba Tuhan itu, kalau jadi hamba Tuhan istrinya minta gini. Pak, minta biaya segini-segini. Gak ada. Nah terus piye? Dia minta ke Tuhan. Loh, itu lempar tanggung jawab. Banyak toh, begitu toh. Tapi saya enggak. Dia berkata, aku taunya papa ya yang tanggung jawab. Ya. Kamu perlu apa? Minta kepada saya. Wah, padahal enggak punya papa. Tapi modalnya apa? Iman dan jaminan Yesus kepada saya.
Dan apa yang terjadi? Saudara boleh tanyakan. Tidak pernah hidup kita kekurangan. Tidak pernah hidup kita terlambat jaminannya. Tidak. Setiap saat naik terus, naik terus, naik terus. Coba saudara renungkan. Kalau engkau jadi penginjil seperti saya. Saya ini tidak punya jemaat. Tidak punya gereja. Sebab Tuhan berkata, engkau tidak boleh jadi gembala. Kau harus jadi seorang penginjil. Tidak ada setiap bulan orang yang jamin saya. Ngasih, tidak. Tapi saudara tahu, hidup kami tidak pernah kekurangan. Karena apa? Karena Allah sendiri jamin. Melalui siapa? Setiap orang yang digerakkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Allah. Sebab saudara jangan berkata begini, loh, lah kolektornya buat apa? Oh, saudara ngasih kolektor paling-paling berapa? Kalau cejing saya lumayan. Kadang-kadang sering cepet, parkir nopek, kolektornya cepet. Loh, kalau yang tidak punya tidak apa-apa. Justru yang punya banyak itu loh. Jadi kalau kamu tidak digerakkan, tidak mungkin dapat memberi. Betul tidak? Tapi Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia jamin saya luar biasa. Saudara tahu, anak saya di negeri Belanda, setiap bulan butuhnya 1.000 gulden. Paling tidak 850.000 satu bulan. Untuk satu anak, belum keluarga kami. Saudara perhatikan, dari bulan Januari sampai bulan Mei ini, saya belum mengirim uang dia 1 sen. Tanya istri saya. Enggak, saya kirimi uang 1 sen. Kenapa? Karena anak saya nulis surat, Papa, sampai aku nanti bulan Juni akhir pulang, ndak usah kirim duit. Kenapa? Duitku itu mana sendiri. Banknya itu AC-nya itu terus ada diisi. Siapa yang isi aku ndak kenal semua, Pak. Ini Pak ini. Siapa sih Pak itu? Saya berkata, ucapkan syukur kepada Allahmu. Asalkan engkau hidup benar di hadapan Allah, Allahmu akan memelihara engkau. Kalau engkau tidak hidup benar di dalam Dia, engkau akan disumbat berkat dan semua saluran-saluran itu. Tapi selama engkau benar di hadapan Allah, akan mengalir. Saudara tahu, Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Karena apa? Karena Dia punya firman tidak pernah tidak digenapi. Dan saya tidak pernah pusing. Saya katakan, Allahku yang mengadakan segala-galanya. Dia sanggup lakukan segala perkara bagi orang yang percaya. Maka dari itu saudara, ayat yang kedua dikatakan, berserulah kepadanya selama ia dekat. Apabila engkau berseru kepada Dia, maka engkau akan mendapat jawaban apabila hatimu melekat kepada Dia. Bagaimana caranya berseru? Jadi saudara kalau berdoa itu tidak usah tutup mata, lalu saudara mesti masuk kamar. Yang dinamakan berdoa itu adalah kontak dengan Allah secara pribadi. Roh Kudus, Yesus ada di dalam hati kita masing-masing. Kalau berdoa, katakan, Tuhan Yesus, aku perlu ini. Katakan. Wong kamu sama bapakmu kok ngomongnya sampai, ya Allah Bapak yang maha tinggi di surga sana jauh. Lalu bayangkannya bingung. Kayak apa sih Tuhanku, Bapakku ini kayak apa? Bingung, tidak bakal ketemu caranya begitu. Sebab Yesus sudah berkata, segala perkara dapat terjadi bagi orang yang percaya. Engkau percaya?
Roh Kudus Allah ada di dalam diri kita, engkau berkata kepada dia, Bapak, aku tahu engkau di dalamku. Jadi saya kalau berdoa itu tidak pernah ribut-ribut. Memang saya masuk ke kamar kusuk dengan dia, tutup mata dan menyembah dia khusus. Kadang-kadang 1 jam, kadang-kadang 2 jam. Khusus. Dan kerap kali dia berbincang-bincang dengan saya, saudara tahu. Saya tidak mau membohongi saudara. Saya beberapa kali dia datang. Dia menjamah saya. Dan mengelus-ngelus rambut saya. Dia bilang, Yusa, aku menyayangi engkau, saudara tahu. Banyak orang Kristen berkata, mana mungkin Tuhan mau datang. Ya gak bakal mungkin buat kamu. Buat saya mungkin. Karena Allah berkata, apabila engkau berseru, aku akan jawab engkau. Apabila engkau melakukan firman-Ku, aku akan menyatakan diriku kepadamu. Ayatnya ada? Ada. Di dalam Yohanes, saya akan bacakan. Yohanes pasal 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Loh, lah kalau orang itu Yesus janji, aku akan menyatakan diriku kepadamu. Loh, kamu bakal ketemu enggak? Ketemu, saudara. Kenapa? Sebab saya katakan kepada saudara, Allah kita, Yesus Kristus, berdaging dan bertulang. Dia bukan roh lagi, tetapi dia adalah Allah yang berdaging dan bertulang. Dapat makan, dapat dijamah, dapat diraba, dan dapat engkau bertemu dengan dia. Belajar firman, engkau akan melihat perkara-perkara besar dengan dia. Maka dari itu saudara, malam hari ini kita menghadapi masa depan yang tidak tahu. Apa yang akan terjadi dengan saudara? Apa yang akan engkau alami? Engkau tidak tahu. Malapetaka dapat terjadi, musibah dapat terjadi. Firman Tuhan berkata, akhir zaman terjadi macam-macam malapetaka. Tanah pun membelah. Mereka menelan semua yang ada di atasnya. Terjadi di Indonesia juga. Saudara tahu. Apa yang akan terjadi, saudara tidak tahu. Tetapi ada satu jaminan. Kalau engkau melekat kepada dia, dia akan meluputkan engkau daripada segala kesesakanmu. Dan ia akan memuliakan engkau. Jaminan daripada Yesus, kalau engkau melekat kepada dia, dijamin apa yang saya dapatkan. Kesehatan dijamin, keuangan ekonomi dijamin, harga diri dijamin, dimuliakan. Saudara tahu, tidak akan dipermalukan. Maka dari itu saya tidak pernah mengharapkan kepada seseorang, tetapi harus menurut perintah yang dikatakan oleh dia. Lakukan apapun kalau engkau mengenal dia. Jangan saudara kira saya sebagai penginjil hanya menerima begitu saja. Tidak. Tetapi apanya Allah katakan, beri, kamu akan diberi. Di sini ada saksi-saksinya. Saya diperintah Tuhan. Di Jakarta sini 2 minggu saya menginjil. Setiap kali dikasih persembahan. Ada yang 10.000, ada yang 25, ada yang 100, ada yang 200. Saya kumpulkan. Ngumpul 1 juta. Tuhan ngomong, masukkan amplop. 1 juta ini ngasih amplop Tuhan. Ya, masuk. Tutup. Berikan anakku itu.
Saudara tahu. Tidak 1/10. Tidak 25%. Tidak 50. Semuanya berikan. 1 juta. Saya bilang, oke, ambil. Buat kamu apa? Bukan urusanku, urusannya dia. Berani? Mikir tak? Orang keluar cepet jinja mikir, apalagi Setio. Wah, kalau gitu nanti jadi orang Kristen itu, wah ya bahaya ya Pak Yusa. Bisa diporotin duitnya terus ini. Saudara tahu, berkat asalnya dari Tuhan. Kalau saudara bilang, rumahmu milik siapa? Tuhan. Mobilmu milik siapa? Tuhan. Uangmu milik siapa? Tuhan. Lah kalau ngasih Tuhan kok incerit-incerit? Dititipi. Tapi buat saya. Loh dititipi kok buat saya? Maka dari itu saudara, kalau engkau melakukan firman, Allah sanggup lakukan segala perkara. Dia tidak pernah kekurangan. Saudara tahu apa yang Allah lakukan kepada saya luar biasa. Anakku dijamin, keluargaku dijamin. Sakit penyakit tidak menjamah kami. Engkau boleh kaya, kalau sakit penyakit datang, uangmu keluar terus. Kalau bayar dokter, cepet jing, cemban, Setio, tidak apa-apa, dokter. Tapi untuk Tuhan, nanti dulu. Saudara tahu, pantesan selalu uangmu keluar terus, tidak bisa ditampung. Kerja setengah mati, keluar lagi. Kenapa? Banyak pikiran, stres, jantungnya ngot, juk. Wah, udah masuk ICU jantung, bayarin lagi juta-jutaan. Keluar kerja setengah mati, habis ludes lagi. Kalau ginjalmu mogok, mau apa toh? Mau apa? Hah? Kalau kamu sudah kena kencing manis, mau makan apa yang enak? Tidak ada yang enak. Kalau kamu sudah kena tekanan darah tinggi, apa yang enak? Sumber garam. Apa? Semuanya kosong. Ini ngalami. Saya kena serangan jantung 3 kali. Tapi tidak pernah masuk ICU. Dan tidak pernah dijamah dokter. Yesus langsung jamah. Ginjal saya batunya banyak. Saya berkata, Tuhan, Engkau dokter di atas segala dokter. Sakitnya luar biasa. Tapi saya tidak mengeluh. Saya berkata, terima kasih Engkau sudah ukur ini mampu. Kalau Engkau biarkan, Engkau punya rencana. Supaya aku menikmati penderitaanmu di atas kayu salib sedikit bagianmu. Dan saya mengucap syukur. Apa yang terjadi? Pagi-pagi keluar, semua batu ginjal keluar, ludes, bersih. Ucapkan syukur dalam segala perkara. Saya sudah pernah ngalami mati. Makanya saya tahu rasanya orang mati. Saudara tahu, kena serangan yang ketiga di Surabaya saya mati. Sebab jam 12 malam, aduh, kok sesek. Saya bilang, loh, kok bisa napas? Terus Tuhan lihatkan saya punya penglihatan. Jantungku berhenti. Ya saya bilang, terima kasih Tuhan. Gim. Saya akan segera bertemu dengan Engkau. Padahal istri sama anak-anak saya di Bandung. Apa yang terjadi saudara tahu? Surga terbuka. Saya lihat Tuhan. Tuhan berkata, Yusa, tugasmu belum selesai. Jantungku berhenti. Saya sudah keluar. Jiwa saya sudah keluar dari tubuh. Berhenti. Aku berkuasa menghidupkan engkau. Dikirim satu sinar. Seret. Dari surga masuk ke dalam jantung. Jantung saya. Bergerak. Lalu Tuhan berkata, masuk kembali. Oke, masuk balik, saya bilang. Saudara, bagaimana eratnya saya sama istri saya?
Dia tidak tahu kalau saya kena serangan jantung. Dia pagi-pagi introkal saya. Pagi jam 6 dia introkal. Saya sudah bangun. Dia introkal. Kamu kena apa? Ada apa? Mesti terjadi sesuatu dengan kau. Betul. Saya sebetulnya tadi malam jam 12 sudah out game. Iya, makanya aku ini kok rasanya mau kehilangan kamu. Iya, cinta lah. Ini hati sudah gandeng loh. Itu tahu, diberitahu Tuhan. Sebab apa? Alkitab yang ngomong, bukan saya. Alkitab. Saya akan bacakan satu ayat dan saudara perlu dia. Yesus, Roh Al Kudus yang selalu mendampingi saudara dan saya. Saudara perlu Roh Al Kudus, saudara perlu Yesus. Maka dari itu di dalam Yohanes pasal 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia, Roh Kudus, akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Apa yang terjadi pada diri saya diberitahukan kepada istriku. Saudara tahu? Tidak ada sesuatu rahasia yang Allah tidak tahu. Engkau dan saya memerlukan Roh Al Kudus. Tanpa Roh Al Kudus, engkau tidak akan mampu untuk bertahan menjadi orang Kristen yang benar. Amin. Mari kita berdoa.